ajak bareng anak-anak, kita dampingi mereka ketika daring, kita lihat sama-sama kemudian apa yang materi disampaikan. Dan ini juga Ibu sampaikan, ketika orang tua sudah dekat dengan anak pun akan merasa dekat dengan orang tua, dan apapun hal-hal kecil pasti mereka akan ungkapkan. Hai Sobat KKN, Ayah Bunda, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat datang di podcast Parenting for the Future. Podcast ini merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh mahasiswa KKN Singapadu, Universitas Udayana, dengan bersinergi dengan tim pekerja PKK Kabupaten Gianyar dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada lapisan seluruh masyarakat secara terkhusus kepada kaum orang tua yang ada di Desa Singapadu. Perkenalkan, nama saya Bella Yunika, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dengan kami narasumber yang sangat luar biasa, sangat inspiratif, yaitu Ibu Ida Ayu Surya Atyani Mahayastra. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu, Adik Bella. Bagaimana nih kabarnya? Baik, sengkara sehat ya dalam situasi pandemi seperti saat ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu, kami ucapkan atas waktu dan juga kesempatannya telah bersedia berbagi informasi kepada kami selaku narasumber pada podcast kali ini. Ya. Jadi Ayah Bunda, jadi Ibu Ida Ayu ini merupakan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menyenangkan, sangat seru, yaitu orang tua melek edukasi dalam optimalisasi gadget di era pandemi. Yang tentunya kita tahu bersama-sama bahwa pandemi yang saat ini belum berakhir dan kita doakan untuk segera berakhir. Dan di sini adalah topik yang sangat seru kita bahas karena di sini kita mengetahui bagaimana cara orang tua dan peran orang tua dalam membimbing dan juga mengawasi anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga terhindar dari dampak COVID-19 di era pandemi ini. Tentunya dengan kehadiran Ibu sebagai panutan dan juga role model di Kabupaten Gianyar, kami harapkan juga Ibu dapat memberikan informasi dan juga pengalamannya dan juga membantu kami mahasiswa Universitas Udayana dalam mewujudkan anak sehat mental anti-stres COVID-19. Untuk mempersingkat waktu nih sebelum kita masuk ke dalam materi diskusi Ibu, mungkin Bella mau nanya nih Bu, untuk boleh sharing atau memberikan pengalamannya apa sih sebelumnya organisasi yang mungkin Ibu sempat ikutkan dahulu? Iya, baik. Om Swastiastu. Baik, terima kasih kepada Adik Bella yang merupakan Universitas Udayana yang telah melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini perlu Ibu perkenalkan lagi ya, nama Ibu Ida Ayu Surya Atyani Mahayastra. Dan Ibu sudah mendampingi Bapak Bupati, yang mana Bapak Bupati sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar di tahun 2004 sudah beliau mengabdi. Jadi dari 2004 menjadi Ketua DPRD, itu menjabat 2 periode, kemudian baru menjadi Wakil Bupati Gianyar, setelah itu baru menjadi Bupati Gianyar. Jadi melihat karirnya beliau itu lumayan ya, jadi dari 2004 sampai sekarang 2021 hampir sudah 15 tahun ya, hampir 17 tahunan. Nah, jadi selama itu juga karena sebagai istri Bupati sudah secara otomatis menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar. Nah, di samping sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Ibu juga secara ex officio sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang disingkat dengan Dekranasda. Nah, itu secara ex officio dan juga sebagai Bunda PAUD Kabupaten Gianyar. Nah, juga ada organisasi lain yang Ibu bawahi, yaitu sebagai Ketua Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia, itu IOD. Jadi anak-anak muda ini yang selama ini juga Ibu bimbing atlet-atlet di bawah KONI. Nah, jadi banyak sebetulnya ya tugas seorang istri bupati ya, tidak dilihat orang hanya duduk diam begitu saja, ternyata enggak. Itu banyak yang harus kita kerjakan di dalam bagaimana peran kita sebagai istri bupati, sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar dan ketua-ketua yang lainnya, dan juga tetap sebagai pendamping suami dan
ibu dari anak-anak ibu gitu. Oke, baik Ibu, banyak banget ya organisasi dan pengalaman yang berarti Ibu telah lakukan, sepanjang kehidupannya Ibu ya. Iya. Oke, terkait dengan topik-topik yang akan kita bahas hari ini terkait dengan anak ya Ibu ya. Mhm, Dan Ibu sudah menjelaskan mungkin sudah berkeluarga juga, mungkin mhm. jika boleh berkenan Ibu mungkin udah punya, jumlah anak Mmm. berapa Ibu? Iya, ibu sudah memiliki anak 3 orang. Oh, Syukur ya kita dikaruniai anak. Yang pertama itu yang perempuan namanya Diah Pratnya Maharani, sudah kuliah, kebetulan kuliahnya di Singapura, ngambil jurusan, apa ya, apa namanya itu ya, eee, apa ya, lupa jadinya Ibu ya. Tapi ya di Singapura, kemudian yang kedua itu masih SMA di Semansa, di SMA 1 mmm. Denpasar, kemudian yang ketiga, masih SD. Jadi ibu masih punya anak SD kelas 5 saat ini. Dan syukur mereka semua juga walaupun ibu sibuk, namun kedekatan ibu sama anak-anak itu tetap terjalin gitu ya. Ya. Oke. Hubungan internasional, nah itu jurusan anak yang pertama. Oke, akhirnya ketemu jawabannya ya, Bu. Iya. Oke, kita untuk mempersingkat waktu juga, Bu, kita langsung aja ke topik Iya. pembicaraan kita terkait dengan, masalah yang terjadi saat ini, Mhm. pandemi yang mungkin kita rasa semakin hari kasusnya semakin meningkat dan rasa banyak sekali dampak yang terjadi di saat ini gitu, Bu, ya. Mhm. Mungkin, sebagai karena hal itu, saya mau juga menanya ini, Bu, bagaimana Ibu melihat perkembangan, anak di masa pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi gitu, Ibu? Iya, baik, jika kita melihat ya situasi saat ini yang mana pandemi COVID-19 ini sudah kita alami hampir 1 tahun 6 bulan. Jadi itu merupakan sebuah pandemi yang sangat panjang yang tentunya tidak bisa kita ukur kapan ini selesainya. Namun dengan, protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah itu tetap harus kita lakukan. Artinya kedisiplinan diri itu penting, sangat-sangat penting. Karena ini memang harus kita lakukan untuk mengurangi daripada pandemi. Nah, tentunya kita melihat dari perkembangan pandemi COVID-19 ini, yang pertama ya kita harus mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pandemi ini tidak main-main loh gitu. Tidak seperti orang-orang, oh ini sakit 3 hari sembuh, istirahat, selesai urusan. Tidak. Namun ketika kita tidak memprotek diri ya, karena walaupun tidak kita yang kena tetapi orang lain yang kena. Nah, sehingga di dalam perkembangan di masa pandemi saat ini tentu harus protokol ini yang perlu harus kita lakukan. Jadi kami himbau juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK di sini memberikan informasi, edukasi kepada kader-kader kami yang ada di lapangan untuk menerapkan daripada protokol kesehatan ini. Oke, Iya, berarti dari diri kita sendiri juga untuk betul. selalu mawas diri, Mm-mm. untuk melihat berbagai hal yang terjadi dampak orang-orang di sekitar kita kali, Bu, ya. Iya. Oke, mungkin menurut Ibu juga apa yang menjadi pemicu, pemerintah juga ya, Bu, kalau Mm-mm. misalnya kita lihat banyak peraturan yang diterbitkan juga Ibu, melihat banyaknya peraturan itu, apa yang menjadi pemicu pemerintah sampai memikirkan anak-anak pun juga dirumahkan gitu, Bu? Iya, baik. Nah, dalam situasi ini yang namanya pandemi COVID-19 tentunya itu kan ada 3 yang prokes yang harus kita taati. Pertama menggunakan masker, kemudian kedua menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, 3 hal itu kelihatan sederhana namun sangat penting yang harus kita lakukan. Betul. Nah, kenapa anak-anak ini bisa dirumahkan dari sekolahnya? Karena pertama mereka harus menghindari dari kerumunan. Nah, sehingga anak-anak harus belajar dari rumah. Apalagi pada saat sekarang ini anak-anak sudah melakukan daring ya. Jadi belajar secara jarak jauh. Ibu guru pun awal-awalnya mungkin agak kagok ya dengan situasi seperti ini karena harus merubah pola mereka mengajar di sekolah. Nah, dengan cara mereka melakukan daring ataupun virtual. Namun dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan baik dari pemerintah, kemudian dari Kementerian Pendidikan, Dinas Kependidikan dan juga oleh guru-gurunya itu, nah akhirnya ini bisa berjalan. Nah, walaupun anak-anak kita belajar dari rumah namun tetap mereka melakukan kegiatan ngajar mengajarnya walaupun dengan secara daring. Nah, ini sangat penting adalah peran orang tua di dalamnya. Betul Nah, sekali. itu jadi peran orang tua satu melakukan pendampingan kepada anak-anak.
Karena apa? Kalau anak-anak kita SMP ke atas atau kelas 6 ke atas itu mungkin sudah mandiri, sudah bisa menggunakan gadget, sudah bisa menggunakan aplikasi. Namun bagaimana yang ada di bawah usia 5 tahun sampai anak PAUD kami. Nah, anak-anak PAUD kita ya. Jadi di dalam anak-anak pendidikan anak usia dini tentu belum bisa. Nah, ini perlu sekali pendampingan dari orang tua itu. Oke, baik Ibu. Pendampingan yang Ibu rasa paling efisien untuk dilakukan tuh sekiranya apa itu, Bu? Ya, kalau kita melihat ya pendampingan ya kita ajak bareng anak-anak, kita dampingi mereka ketika daring kita lihat sama-sama kemudian apa yang materi disampaikan. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi kadang-kadang saat ini kan gadget juga ada dua hal ya yang mempengaruhi, ada yang baiknya, ada yang juga buruknya ya kan. Nah, dalam hal ini tentu peran orang tua sangat-sangat penting ya ada di tengah-tengah mereka. Karena anak usia ini kita bedakan antara pendidikan anak usia dini, kemudian anak SD sampai ke atas yang sudah mandiri. Nah, kekhawatiran seorang orang tua itu sama ketika mereka memiliki anak yang masih kecil dengan anak yang remaja itu sama. Nah, di mana letak kekhawatiran orang tua kok bisa ya udah gede kita ikut khawatir. Nah, dengan adanya gadget ini tentu bagi anak-anak kecil tentu kita pendampingan juga. Nah, bagaimana menggunakan gadgetnya, kemudian apa yang dilihat ya, kita harus tahu. Sehingga jangan baru anak-anak ada di dalam kamar, mengunci diri, seolah-olah kita sudah tenang, wah anak saya nggak keluar rumah. Nah, anak saya diam di rumah loh. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam, kita nggak tahu. Nah, itu juga sekali-sekali kita harus tengok sebagai orang tua. Apalagi anak remaja sekarang ya, mainnya kan dunia maya. Terkadang kita juga ada di sebelah di sini, di sebelahnya nggak saling saut ya, padahal mereka berkomunikasinya dengan yang lain gitu. Oke Ibu, baik berarti ada dampak baik dan buruknya pastinya dalam Iya. penggunaan gadget, apalagi secara terkhusus buat adik-adik, anak-anak yang duduk di bangku dasar ya Bu ya. Betul. Mungkin di sini Bella juga mau nanya bagaimana sih peran orang tua ya Mm-mm. dalam mengurangi dampak yang tadi mungkin Ibu jelaskan Iya. baik itu buruk ataupun baiknya itu dalam di era pandemik ini. Iya, tentu perannya sangatlah penting ya. Kalau seandainya kita yang melihat anak-anak kita selalu menggunakan gadget, nah di situ harus kita buat aturan. Nah, kita sebagai orang tua, sehari dia boleh menggunakan gadget itu berapa jam? Anggap 1-2 jam. Itu aturan mutlak yang harus kita buat kepada anak-anak. Kalau tidak pasti kebablasan. Baru bangun diambilnya apa? Gadget. Kan? Kemudian sampai siang makan siang, sampai sore dan sampai makan malam dan sampai akan tidur kembali. Nah, mereka pasti akan selalu membawa gadget. Nah, kita juga sebagai orang tua ajak mereka. Ajak apa? Ayo kita melakukan aktivitas, hal yang baik, yang positif. Walaupun kita tidak boleh keluar rumah, kita lakukan aktivitas kecil di dalam rumah. Contoh nih, Ibu karena sebagai ketua tim penggerak PKK, Ibu punya kader-kader, yang kader-kader itu juga mereka semua sebagian besar adalah orang tua. Ya, kita punya namanya menata halaman pekarangan dengan pola hatinya PKK. Nah, apa tuh hatinya PKK? Ya. Tahu nggak? Jadi halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Nah, sehingga anak-anak bisa mengurangi menggunakan gadget ini. Nah, itu peran orang tua di dalam mengurangi gadget kepada anak-anak. Ajak mereka berkebun, terus nyiram bunga ataupun bertanam dan lain sebagainya. Ajak mereka beraktivitas. Nah, kalau tidak kita orang tua siapa lagi? Kan gitu. Nah, sehingga porsi mereka ketika membawa gadget itu sudah berkurang, paling enggak 1 jam. Berkebun 1 jam kan sudah lumayan ya, keluar keringat dan lain sebagainya. Itu peran kita sangatlah penting di situ. Oke, baik Ibu. Berarti mungkin ada beberapa hal yang mungkin juga saya lihat juga di sosial media Bu, sebagai kaum muda juga banyak juga orang tua dengan sistem parentingnya masing-masing yang sangat baik juga, yang sama disebutkan oleh Ibu juga, maksudnya mereka juga mengalihkan gadget itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu Bu. Mungkin tetapi ada satu permasalahan yang mungkin saya sempat pikirkan, bagaimana dengan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, mungkin pekerjaannya yang memungkinkan orang tua itu pulang pergi pagi kerja sampai pulangnya malam, jadi tidak bertemu dengan anak-anaknya di rumah. Itu bagaimana menurut pandangan Ibu? Ya, nah ini sebetulnya sebagai orang tua itu kita juga harus bijak ya dan bisa membagi waktu bagi keluarga.
memang tidak semua orang tua itu sibuk. Nah, tetapi ketika orang tuanya keduanya sibuk ya bekerja dan anak-anak ada di rumah, ya kita pakai komunikasi. Nah, tetap itu harus ada komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi ada kedekatan batin kepada anak sehingga anak tidak merasa orang tua saya sibuk aja, jarang di rumah dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan hal yang mudah dilakukan dengan berkomunikasi. Oh, baik Ya. Ibu. Berarti sangat mudah untuk melakukan komunikasi. Jadi paling penting itu kuncinya adalah komunikasi di Betul. antara orang tua dan juga anak ya Bu Iya. ya. Oke, Heeh. baik. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ibu ya. Mungkin pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi langkah konkret dalam artian peran orang tua juga ya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengoptimalisasi penggunaan gadget di era pandemi ini Bu? Iya, nah itu juga seperti yang di awal Ibu sampaikan ya, langkah-langkah konkret bagaimana kita untuk mengurangi gadget di dalam situasi pandemi seperti ini. Ya itu tadi, satu, kita lakukan pendampingan terlebih dahulu kepada anak-anak kita, kemudian lakukan aktivitas kegiatan fisik yang ada di rumah. Contoh mungkin dengan olahraga kecil ya. Kalau kalau Ibu sih di rumah ini kan hal yang nyata yang Ibu lakukan untuk anak-anak Ibu di rumah karena Ibu masih punya anak yang SD juga, jadi suka olahraga. Mhm. Jadi kita main bulu tangkis sama anak. Jadi apalagi di dalam situasi pandemi ini kita harus meningkatkan imun kita kan, Betul. harus bergerak, harus berolahraga fisik gitu. Jadi harus ajak mereka, dan berkebun pun merupakan sebuah aktivitas yang memang mengeluarkan juga imun yang baik ya untuk itu. Itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan di dalam pandemi seperti ini. Baik, Ibu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Ibu. Nah, Mhm. ini kita akan membahas lagi terkait dengan beberapa hal yang menjadi permasalahan ketika anak-anak yang mungkin di bawah bangku dasar, sekolah dasar Mhm. juga banyak anak-anak yang secara nyata kita lihat di kehidupan kita sehari-hari yang sudah ketergantungan dengan adanya penggunaan gadget ini, Ibu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih pandangan Ibu Mhm. cara orang tua dalam mengatasi ketergantungan anak dalam penggunaan gadget, apalagi di era pandemi yang memang di rumah-rumah aja gitu, Ibu. Iya, memang ini sesuatu hal yang sebetulnya dibilang sulit, ya sulit ya, dibilang mudah juga mudah. Nah, karena apa? Ketika kita merasa ketergantungan, nah itu harus kita pengawasan yang lebih ekstra. Ya, sama halnya kita ketergantungan dengan sesuatu yang lainnya. Seperti apa ini ketergantungan dengan ini pasti akan lebih ekstra lagi. Nah, itu tadi langkah-langkah yang tepat yang memang harus sebagai orang tua lakukan, yaitu memang membatasi, berikan mereka aturan. Memang sebuah aturan pasti akan menyebabkan anak itu merasa, aduh kok yang begini harus pakai aturan. Nah pasti akan ada rasa jengkel dan lain sebagainya. Karena dalam pandemi ini anak-anak satu pasti di rumah aja pasti bosan. Betul, Ibu. Kemudian dua, malas belajar, ya kan? Nah, jadi itulah trik-trik yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Nah, untuk menghindari mereka ya seperti yang tadi Ibu sampaikan, buatlah aturan di rumah, membatasi anak-anak di dalam memegang gadget, sehingga ketika aturan itu bisa diterapkan, anak-anak bisa disiplin. Nah, disiplinnya dari mana dulu? Ya dari keluarga, karena dari keluarga merupakan hal yang paling penting dan utama di dalam mendidik karakter anak. Nah, kalau di keluarga sudah baik, di keluarga sudah disiplin, saya yakin di lingkungan yang lebih luas pun anak akan tercipta dalam karakter seperti tersebut gitu. Jadi itu yang Oke. perlu kita terapkan. Oke, baik, Ibu. Mungkin saya tertarik dengan apa yang Ibu telah sebutkan tadi terkait dengan pengawasan orang tua yang sangat penting juga ya, Bu, Mm-mm. ya. Mungkin, yang menjadi pertanyaan lagi tuh, Ibu, apakah pengawasan orang tua itu juga dapat mempengaruhi sifat anak, di masa-masa seperti ini? Ya, pasti pengawasan orang tua itu pasti akan sangat mempengaruhi daripada pengaruh anak. Kalau kalau seandainya, karena apa? Kita lihat karakter ya, karakter anak itu tidak bisa dikerasin mereka. Jadi kalau kita terlalu keras sama anak, anak malah kebalik dia, membangkangkan begitu. Sama halnya, makanya kita dari hati ke hati dengan anak, apalagi anak yang remaja itu kan agak sensitif ya. Mhm. Kita memberi tahu terlalu keras nanti malahnya seperti apa, karena apa, mereka sudah remaja, sudah punya pola pikir yang berbeda dengan orang tua pastinya, mereka mungkin lebih maju punya, tetapi kita tidak boleh
sebagai anak merasa juga serba palingnya dari orang tua, enggak juga boleh seperti itu. Nah, sehingga perlu ada kedekatan dari hati ke hati antara orang tua dengan anak gitu. Baik Ibu, mungkin berarti tuh jadinya kita harus ada kedekatan di antara anak dan Sangat, juga iya. orang tua sehingga terbangun chemistry yang cukup baik di antara kedua orang tua Betul. dan juga anak gitu. Iya, Baik betul. Ibu. Mungkin Dan ini juga Ibu sampaikan, ketika orang tua sudah dekat dengan anak, anak pun akan merasa dekat dengan orang tua, dan apapun hal-hal kecil pasti mereka akan ungkapkan. Kan biasanya kalau anak-anak remaja curhatan ya, Iya, ngapain betul. curhat ke yang lain, ayo kita curhat ke orang tua saja. Nah, sehingga orang tua ketika memberikan arahan, pengayoman pasti yang terbaik kan. Jadi orang tua tidak menginginkan anaknya hal-hal yang buruk terjadi gitu. Pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Tapi itu banyak banget yang terjadi saat-saat ini kan, Bu. Seperti batasan yang kadang-kadang anak yang suka melawan orang tua lah, atau mencari alasan bersama teman-temannya untuk bisa melawan orang tuanya itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari juga bersama-sama ya, melalui pengawasan dan juga Iya. batasan diri yang orang tua berikan, yang harus Betul. orang tua berikan kepada anak-anaknya Itu juga. pentingnya pendidikan karakter di keluarga. Iya, betul Ibu. Berarti karakter itu muncul ketika dari orang tuanya Iya. sendiri ya, Bu ya. Oke. Nah, dari tadi nih kita ngomongin dampak buruk nih. Berarti kan kalau ada dampak buruk pasti ada dampak positifnya dong, Bu ya. Oke, berarti yang menjadi pertanyaan selanjutnya itu adalah hal positif apa sih yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk memberikan anaknya dampak baik dalam penggunaan gadget di samping hal-hal buruk terjadi? Oh iya, ya pasti ada dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, betul. baik buruk ya. Tadi kita sudah berbicara dampak buruk daripada penggunaan gadget. Nah, sekarang kita berbicara dampak baik dari penggunaan gadget. Tentu pasti akan ada dampak baiknya. Nah, apa itu dampak baiknya? Satu, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas melalui gadget. Umpamanya kita tinggal di rumah nih, apa yang terjadi dalam situasi pandemi saat ini? Tentu kita melihat informasi. Nah, melalui apa? Sekarang kan anak-anak muda kita sudah pada menggunakan aplikasi yang namanya IG, Instagram, FB, WA Group, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu dampak positifnya kita melihat informasi. Namun jangan salah, ketika kita melihat informasi melalui media sosial, nah, kita juga harus bijak memilih informasi, karena banyak juga informasi yang tertuang di dalam media sosial itu yang hoax. Nah, itu kita harus bijak juga memilih. Nah, sehingga hal positifnya informasi yang kita dapatkan di sana. Oke, baik Ibu. Berarti ada dampak positif yang di mana kita harus menerima, tidak secara mentah-mentah kita terima dengan baik, habis itu sebarluaskan yang seperti apa yang sebelum menyebarluaskan, cek kembali cek dulu kontennya kita lihat, baru kita share. Oke, Kan begitu. betul banget Bu. Bella setuju dengan Ibu. Oke Ibu. Berarti untuk salah satu hal juga yang mungkin menarik untuk dibahas ketika anak-anak yang mungkin dikatakan terlalu pintar menggunakan gadget, di samping itu ada orang tua yang karena sudah berumur juga mungkin ya Ibu ya, ada yang tidak awam gitu, gaptek gitu ya Bu. Nah, itu tuh bagaimana Ibu meresponnya? Bagaimana cara orang tua yang gaptek itu menghadapi anak-anak yang terlalu pintar dalam penggunaan gadget? Oke, baik. Dalam hal ini kita kan melihat antara perkembangan zaman ke zaman. Memang betul, pada zamannya orang tua pada saat itu belum ada namanya teknologi. Tetapi sekarang ketika kita sudah menikah, orang tua nih, kemudian memiliki anak, dan ada teknologi yang super cepat dan canggih, apalagi sekarang pada masa 4.0, jadi kan teknologi banget ya. Nah, sehingga bagaimana nih peran orang tua yang memang belum mengetahui apa itu teknologi? Bisa aja dia deketin anak-anaknya, kemudian kita lihat-lihat sambil belajar ya, mengetahui, kita buka-buka. Nah, pelan-pelan orang tua pasti mengetahui, oh seperti ini loh gadget, seperti ini loh media sosial yang dibicarakan banyak orang saat ini. Nah, sehingga kita lama-kelamaan pasti orang tua itu akan peka sekarang. Nah, apalagi saya yakin di zaman 70-80 pada saat itu informasi yang kita terima kan melalui radio dan televisi hitam putih ya. Betul. Hitam putih. Tetapi sekarang kita bisa duduk begitu punya HP satu, semua bisa
bisa kita lihat informasi. Nah kemudian dengan perkembangan zaman, ibu-ibu saya rasa sudah lumayan semua sudah menggunakan handphone ya, karena memang sudah merupakan sebuah kebutuhan juga informasi. Karena apa? Anak ada di luar. Ketika anak di luar, ibu di rumah gitu umpamanya. Kan komunikasinya lewat apa? Ya lewat handphone. Kalau dulu kita harus ke wartel dulu ya, warnet dulu ya, lihat informasi. Tapi sekarang kan sudah. Nah itu kalau seandainya ada orang tua yang gaptek ya, deketin anandanya, kemudian informasinya, kemudian dilihat-lihat. Seperti itu bisa kok. Oke, baik Ibu. Berarti cara pendekatannya lagi dan lagi kepada anaknya juga Betul. dalam dengan mengawasi orang tua yang gaptek gitu ya Bu ya. Atau bisa mempelajari sendiri ya. Betul, mempelajari sendiri. Tergantung Tapi niatnya. iya Bu, tapi mungkin kalau untuk belajar sendiri orang tua juga rada susah juga Bu. Iya betul. Karena orang tua saya juga orang tua saya juga gaptek, jadi kayak perlu bertanya juga kepada saya kadang-kadang kayak Iya, gitu. Jadi itu mungkin betul. kisah nyata juga Bu. Tapi anak jangan kesel kalau ditanya orang tua ya. Kadang-kadang kan ketika orang tua mau nanya, "Dedek gimana ya ini?" "Ah, mama ini." Nah, kan kesel ya. Nah, Iya. itu juga jadi. Betul. Iya Bu, jadi mungkin itulah ya menjadi pendekatan dengan antara orang tua dan juga anak-anaknya. Oke Ibu, mungkin sayang banget pertanyaan kita sudah berada di penghujung acara kita di podcast kali ini. Iya. Jadi mungkin yang dapat saya simpulkan dari apa yang kita tadi bahas, mungkin ada beberapa hal pandemi dan juga dampak pandemi yang kita rasakan sampai saat ini, tetapi ada juga dampak positif dan juga dampak negatif. Dan apa yang kita sedang bicarakan itu adalah bagaimana cara kita untuk merespon, bagaimana cara kita untuk menanggapi ya Bu ya, Iya. terkait terkhusus dengan pandemi yang saat ini terjadi. Dan mungkin di sisi lain dengan apa yang telah Ibu Ida Ayu juga jelaskan, pendekatan dan juga waktu yang mungkin waktu quality time dengan keluarga kepada anak-anak juga lebih banyak lagi, sehingga orang tua juga dapat memberikan pengawasan dan juga membimbing anak-anaknya begitu. Oke Bu, saya mau nanya lagi satu pertanyaan lagi nih Bu. Iya. Mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan pada ayah, bunda dan juga sobat-sobat KKN yang sedang menonton ini Bu? Ya, baik kepada semua seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar dan juga kepada para orang tua yang memiliki anak-anak, baik itu anak dari masa usia dini dan sampai sudah remaja dan bahkan sudah dewasa, dan juga kepada adik-adik dari Universitas Udayana yang telah melaksanakan KKN di Kabupaten Gianyar. Tentunya pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan kurang lebih itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Satu adalah dari segi industri pariwisata, karena kami Kabupaten Gianyar memang daerah seni dan budaya dan merupakan kunjungan pariwisata, sangat merasakan dampaknya dari COVID ini. Kemudian kedua adalah dari segi ekonomi ya. Dari ekonomi tentunya banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK-kan, yang harus menghidupi tetap keluarganya. Kemudian dari segi pendidikan, nah pendidikan juga anak-anak yang biasanya dia bersosialisasi, berbaur sama teman, sedang enak-enaknya kita masuk di sekolah, bisa bergurau sama teman dan lain sebagainya, menambah teman, akhirnya mereka harus melakukan daring. Kemudian dari segi kesehatan, nah ini juga dari segi kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama untuk menerapkan anjuran pemerintah protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Dan saya harapkan dalam KKN ini juga pasti adik-adik melalui dari kampusnya juga sudah mengarahkan bahwa dalam penerapan KKN ini harus berjalan, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan Ibu berharap situasi pandemi ini cepat berlalu sehingga perekonomian kita kembali bangkit. Oke, baik Ibu, kita aminkan semua pesan dan juga harapan Ibu juga secara terkhusus buat teman-teman KKN Singapadu yang sedang bertugas dari kampus juga Ibu. Oke, berarti sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih yang banyak
kepada Ibu Ida Ayu Surya Atnyani Mahayastra untuk waktu dan juga kesempatannya telah berbagi informasi dengan menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Dan juga kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pendamping lapangan Desa Singapadu B, Bapak Idewa Agung Diasana Putra, dan juga Perbekal Singapadu Bapak Imade Budiarta beserta jajarannya, dan seluruh mahasiswa KKN Singapadu B yang saya banggakan. Satu quotes yang akan menutup perjumpaan kita kali ini, the sign of great parents is not child behavior but the parents behavior. Dengan artian tanda orang tua yang hebat bukanlah melalui perilaku anaknya, melainkan dari perilaku orang tua itu sendiri. Demikian penjumpaan kita pada podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan dan lain waktunya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat.